teman-teman, kita akan ngebocor lagi teman-teman, ngebahas bola gacor, no baper-baper. Oke, kita akan mengupdate tentang rumor transfer atau transfer yang akan terjadi di klub-klub tajir ini. Siapa sih klub-klub tajir di dunia ini? Yang pastinya di belakangnya ada bos minyak. Yang pertama, klub tajir dari Prancis, yaitu PSG. Kita tahu sendiri PSG bagaimana keuangannya, bagaimana dia mendatangkan pemain, bagaimana riwayat transfer mahalnya. Itu berkat karena bosnya adalah seorang bos minyak pastinya. Jadi siapa yang akan didatangkan lagi untuk transfer musim panas ini ke PSG? Apakah Ronaldo? Ronaldo kan sempat masuk daftar juga. Messi sekarang masih tanpa klub ya, atau udah ada? Tapi ya Messi kayaknya masih stay di Barcelona. Begitupun Ronaldo akan tetap di Juventus. Tapi yang menarik, klub-klub seperti PSG ini kayaknya nggak ada efek ya sama pandemi ini. Keuangannya tetap stabil dan dia masih bisa membeli pemain-pemain mahal teman-teman. Nah, siapa yang akan dibeli oleh PSG ini? Nah, untuk pemanasan dia udah mendapatkan Achraf Hakimi dari Inter Milan dengan biaya transfer 60 juta euro kalau tidak salah teman-teman. Nah, sementara dia juga mendapatkan 3 pemain gratisan. Yang pertama Wijnaldum dari Liverpool, legenda Real Madrid Sergio Ramos berlabuh juga ke PSG, dan kiper terbaik Euro yaitu Donnarumma. Wah, kayaknya bos PSG ini belum puas hanya mendapatkan trofi-trofi lokal nih. Apalagi season kemarin ini dia kalah bersaing sama Lille. Sementara Lille dibanding skuad mewah dari PSG ya kalah jauh lah. Tapi namanya sepak bola inilah. Lille bisa menjuarai di tengah kemewahan dari skuad PSG. Makanya uang tidak bisa menjamin Anda mendapatkan piala. Tapi ini yang diharapkan dari bos PSG, karena ketidakpuasannya dengan skuad dari PSG atau pencapaian dari skuadnya, dia akan menambah daya gedor. Kita tahu sendiri sekarang udah ada 4 pemain yang didatangkan yang saya tahu sampai saat ini, yaitu Hakimi, Wijnaldum, Ramos, Donnarumma. Dan kabarnya lagi PSG juga mengincar gelandang dari Manchester United. Siapa lagi kalau bukan Paul Pogba. Paul Pogba. PSG mengincar Paul Pogba. Pastinya kita akan mencium bau-bau pemain termahal lagi nih di skuad PSG. Kita tahu sendiri kan, Paul Pogba harganya berapa. Meskipun penampilannya di MU enggak terlalu menonjol, tapi kita lihat sendiri di Euro Paul Pogba gimana penampilannya. Meskipun tidak mampu membawa Perancis melangkah jauh di Euro, tapi permainan Pogba emang benar-benar menggiurkan untuk direkrut oleh PSG. Jadi kemungkinan PSG akan mendapatkan lagi pemain termahal setelah
Neymar dan Mbappe. Tapi kemungkinan besar Pogba tidak akan melampaui biaya transfer yang dikeluarkan waktu merekrut Neymar dan Mbappe. Kita tahu sendiri Neymar biaya transfernya dari Barcelona berkisaran berapa ya? 220 juta euro. Sementara Mbappe 140-an kalau nggak salah, 145 kali. Pogba ya mungkin kemungkinannya 190-80 juta euro kalau menurut saya biaya transfer yang akan dikeluarkan PSG jika ingin merekrut dari Paul Pogba. Nah, oke, itu untuk PSG ya. Jika Paul Pogba datang ke PSG, kamu bisa membayangkan sendiri kekuatan dari PSG. Saya yakin PSG sangat mengincar si kuping besar ini, piala kuping besar PSG. Mungkin dia udah nggak terlalu tertarik dengan juara Prancis. Jadi dia mengalihkan target untuk si kuping besar karena udah beberapa tahun dia ngikutin. Kemarin masuk lagi tapi gagal lagi mendapatkannya, teman-teman. Ya, selamat berjuang lagi di musim depan di Liga Champions PSG dengan skuad mewahnya lagi. Oke, sementara klub tajir yang kedua pastinya ada minyak juga di belakangnya, yaitu Manchester City. Kita tahu sendiri Manchester City juga masih melempem di bursa transfer ini. Kita hanya mendengar rumor-rumor yang berkembang bahwa Manchester City mengincar dari Harry Kane dan Jack Grealish. Tapi kenyataannya sampai saat ini belum ada pengumuman resmi atau kesepakatan resmi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun itu cukup mengganggu pastinya karena Manchester City mengincar Harry Kane. Itu sedikit mengganggu kuping dari Tottenham ya, karena pemainnya masuk berita transfer ke sang rival juga menurut saya. Tapi sampai saat ini belum ada ya. Kita tahu sendiri Manchester City beberapa pemainnya keluar dengan gratis seperti Eric Garcia dan Sergio Aguero. Pastinya City juga membutuhkan pengganti untuk Sergio Aguero yang bisa membantu persaingan lini depan nantinya. Manchester City ini nggak jauh beda sih sama PSG menurut saya. Dia pastinya udah mengincar dari Liga Champions ini. Manchester City sangat dekat kemarin untuk mengangkat si kuping besar ini, tapi kayaknya belum mampu ya menandingi kekuatan dan pengalaman dari Chelsea. Tapi setidaknya PSG dengan Manchester City udah sangat dekat. Ya, pastinya City dan PSG udah pernah sangat dekat untuk mengangkat si kuping besar, tapi dia masih apa ya? Setidaknya dia udah punya pengalaman di final lah masing-masing. Mungkin tahun-tahun berikutnya lagi deh. Itu pun kalau masih mampu, karena klub-klub seperti Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Juventus itu tidak akan tinggal diam dan pastinya akan merepotkan klub-klub kaya ini. Terus kita akan bahas yang terakhir, klub kaya dari Inggris lagi, yaitu Chelsea. Sang juara Liga Champions nih. Ya, kita tahu sendiri Chelsea juga nggak terlalu agresif di bursa transfer musim panas ini. Nah, dia hanya mengincar seorang striker kayaknya. Itu pun dia kan menjual Oliver Giroud ke AC Milan tuh. Jadi pastinya mengincar striker. Mungkin Tammy Abraham
belum terlalu bagus di mata Tuchel. Jadi Werner nggak tahu, Werner mungkin hanya pemecah kebuntuan untuk Chelsea karena dia mempunyai kecepatan untuk finisher. Werner mungkin masih kurang ya, tapi Chelsea mengincar seorang finisher kali ini karena dia menargetkan untuk mendapatkan Haaland dari Dortmund. Ini sulit juga kayaknya karena Dortmund itu adalah mempunyai pemain-pemain muda yang berkualitas dan manajemennya sangat pintar dalam hal menjual pemain. Kamu tidak akan mendapatkan harga murah dari Dortmund ini. Apalagi dia tahu sekelas Chelsea yang ingin membeli pastinya mempunyai budget yang tidak terganggu dengan situasi pandemi. Nah, ada juga rumor bahwa meskipun Erling Haaland masuk dalam target utama dari Chelsea, tapi dia juga memasukkan Lewa ke daftar transfernya. Itu pun jika Chelsea gagal mendapatkan Haaland. Jadi Lewandowski ini masuk dari opsi kedua dari transfer Chelsea. Sementara opsi ketiganya ada Harry Kane. Ini benar-benar mengusik kuping dari Tottenham ya. Sementara City juga pernah mengatakan ingin merekrut Harry Kane. Chelsea juga masuk sebagai pesaing dari City. Ini benar-benar membuat panas nih si Tottenham ini nih. Ya, tapi wajar juga sih kalau Kane ingin keluar dari Tottenham karena meskipun Tottenham adalah klub dari Kane yang membuat namanya juga besar, tapi sebagai pemain profesional pastinya Kane mengincar piala juga. Jadi itu sangat-sangat normal jika Kane ingin keluar dan mendapatkan apa yang dia inginkan, teman-teman. Jadi itulah update transfer dari klub-klub tajir ini, mulai dari PSG, City, dan Chelsea. Oke teman-teman, kita akan membahas update-update yang lainnya. Dan yang terakhir saya ingatkan lagi, di sini kita hanya membahas bola-bola gacor. Jangan ada yang baper-baper. Oke, bye-bye. Stay sport.